Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap jangan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, dari segi market cap untuk altcoin teman-teman ya, ini berada di area 2,35 triliun dolar teman-teman. Berarti ada persentase kenaikan sebesar berapa ya? 20 billion dollar teman-teman, karena tadi sore itu kalau nggak salah berada di area 33 atau 32 ya, antara itu teman-teman, 33 kalau nggak salah ya. Sedangkan malam hari ini udah menyentuh di area 35, dan semoga saja teman-teman ya, market cap ini terus melonjak gitu. Harapan dari kita semua kan market cap melonjak, kinerja daripada altcoin juga ikut membagus, Bitcoin membagus gitu teman-teman ya. Dan kalau kita melihat price-nya Bitcoin ya kan, kalau kita lihat untuk saat ini Bitcoin sendiri teman-teman berada di area 64.000 US dollar teman-teman. Mantap jiwa ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk harga tertinggi daripada Bitcoin sendiri berada di area 64.100 ya teman-teman ya. Dan kali ini ada sedikit koreksi sedikit, nggak masalah karena kenaikan udah mantap jiwa. Dan kalau kalian lihat di altcoin teman-teman ya, dimana kita lihat bersama-sama altcoin ini udah menunjukkan perform yang cukup mantap jiwa, termasuk SRP, Dogecoin ya. Dogecoin 17%, gila ngeri ya. Terus ada Toncoin 10%, Cardano teman-teman ya. Terus ada Shiba Inu dengan 10% juga. Mantap jiwa nih Shiba ya. Selamatlah buat komunitas Shiba Inu yang kemarin sempat ambil mungkin di kepala 20 atau 21 ya. Selamat kalian cuan. Nah, kalau kesempatan malam hari ini teman-teman, ada sedikit informasi tentang SRP yang cukup menarik. Kita langsung bahas. Nah, di sini teman-teman, pundit membuat alasan untuk kenaikan harga SRP menjadi ke 1.000 dolar. Oke, berdasarkan volume pembayaran lintas batas 1 triliun dolar. Oke, teman-teman. Jadi diperkirakan teman-teman ya, ketika SRP ini udah teradopsi ya kan, di mana volume ya transaksi lintas batas yang akan tercapai itu sekitar 1 triliun dolar. Yang dimana persentase volume ini teman-teman akan meningkatkan persentase harga SRP ke 1.000 dolar ya. Cuman untuk akhir-akhir ini ya kan, banyak sekali orang yang intinya ngeluh lah untuk saat ini. Memang sih faktanya seperti itu ya. SRP itu apa sih? Sejak zaman Bala nggak enak gitu ya kan, hanya sidang-sidang mulu, nggak ada kejelasannya mau dibawa kemana gitu ya kan. Nah, jadi ya mereka nggak salah juga, memang SRP ini belum ada penyelesaian yang cukup signifikan gitu, hanya sidang gitu antara Ripple dan SEC juga sama-sama ngotot. Kita tinggal menunggu sebenarnya, menunggu hasil keputusan sidang ya. Akankah sidang ini nanti dimenangkan oleh Ripple atau SEC? Kalau dimenangkan oleh Ripple, udah SEC udah nggak bisa apa-apa, otomatis SRP ini akan berjalan mulus, dan mungkin ya kan adopsi lintas pembakaran lagi, lintas pembayaran lintas batas ini nanti teman-teman bisa teradopsi secara keseluruhan ya, seperti itu. Mantap jiwa ya. Apalagi rumornya gini ya kan, kita tahu ya, BRICS ini ada sekitar 9 negara kalau nggak salah teman-teman, yang dimana katanya rumornya dia akan mengadopsi stablecoin, yang dimana ditawarkannya yaitu SRP stablecoinnya Ripple gitu teman-teman. Akankah si BRICS ini menggunakan stablecoinnya Ripple ya? Kita doakan saja semoga iya gitu ya. Jadi lembaran yang baru-baru ini muncul memproyeksikan kenaikan harga SRP ke nilai 1.000 dolar dengan apa? Perhitungan volume pembayaran lintas batas harian sebesar 1 triliun dolar. Nah, gini teman-teman ya, kenapa ketika volume harian transaksi ini sampai ke 1 triliun dolar teman-teman, itu bisa membawa persentase harga SRP ke 1.000 dolar. Contohnya gini ya, ketika sistem adopsi massal ini udah terrealisasi ya kan, udah ter-approvement lah, udah teradopsi lah ya, maka sektor perbankan ini teman-teman, sektor perbankan yang ingin transaksi lintas batas, mereka juga harus memiliki SRP dong ya kan. Mereka harus memiliki SRP ditransaksikan seperti itu teman-teman ya, yang dimana ketika volume harian bisa ke 1 triliun dolar, maka 1.000 dolar ini bisa terjadi. Nah, logikanya seperti itu menurut analis ini gitu loh ya.
Nah, kegunaan SRP dalam pembayaran lintas batas, terutama yang digunakan dalam produk likuiditas sesuai permintaan Ripple, sekarang pembayaran Ripple telah berkontribusi pada sentimen bullish seputar mata uang kripto di kalangan pelaku pasar. Terus kita berbicara tentang utilitas SRP dalam pembayaran lintas batasnya. Utilitasnya adalah di mana utilitas ini telah menarik perhatian banyak entitas pembayaran selama bertahun-tahun. Desember lalu laporan JP Morgan ya menyebutkan bahwasanya Ripple dan XRP sebagai entitas yang dapat membantu membuka 120 miliar dolar yang terjebak dalam pembayaran lintas batas kripto. Basic juga mengungkapkan pada November 2023 bahwa Grayscale menyoroti XRP sebagai alternatif potensi terhadap Swift dalam penyelesaian lintas batas. Oke, jadi udah ada entitas besar nih yang membukakan jalan gitu. Ibarat kata udah memberikan statement yang cukup positif nih bahwasanya dari JP Morgan sendiri udah menyebutkan nih bahwasanya XRP ini sebagai entitas yang dapat membuka atau membantu sekitar 120 miliar dolar yang terjebak dalam pembayaran lintas batas karena apa? Dari efisiensi waktunya ya. Mengungkapkan. Jadi di sini juga bahwasanya Grayscale menyoroti XRP sebagai entitas ya. Alternatif bukan entitas, sorry ya. Grayscale ini menyoroti bahwasanya XRP ini sebagai alternatif gitu ya, potensial terhadap Swift dalam penyelesaian lintas batas. Kita ketahui sendirilah ya. Swift ini teman-teman ya, kalau kita melakukan transaksi lintas batas misal seperti itu ya, contohnya menggunakan Swift. Jadi ini itu membutuhkan waktu yang cukup panjang ya kan, dan biaya cukup mahal juga karena dari sini nanti ke sini, habis dari sini ke sini baru sampai tujuan dan sebagainya gitu teman-teman kurang lebihnya. Tapi ketika kita menggunakan sistem blockchain gitu teman-teman ya, mungkin menggunakan blockchainnya Ripple gitu teman-teman XRP. Nah, maka di sini akan sangat simple, efisien waktu ya kan, terus kecepatannya gitu teman-teman ya, sama aja kayak efisiensi waktu dan biaya cukup murah dibandingkan menggunakan Swift, katanya seperti itu. Nah, jadi di sini bahkan ketua SEC Gary Gensler pun sebelum mengakui keunggulan XRP untuk digunakan dalam pembayaran lintas batas dibandingkan mata uang fiat tradisional. Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman ya, menyoroti kegunaan XRP dalam pembayaran lintas batas dalam berbagai laporan, menariknya bahkan ketua SEC itu sendiri yaitu Grayscale, Jerry Gensler ya teman-teman. Si Gensler ini sebelumnya mengakui bahwasanya ya kan keunggulan daripada XRP untuk menggunakan digunakan dalam pembayaran lintas batas. Cuman ya nggak tahu nih Gary Gensler ini kok ngotot banget gitu ya untuk menuntut Ripple. Nah, dengan pengakuan utilitas ini oleh masyarakat umum, investor percaya bahwasanya XRP ini dinilai terlalu rendah sehingga memperkirakan ledakan harga akan segera terjadi, terutama karena pertumbuhan di sektor pembayaran lintas batas. Mengutip Bank of England, Ripple mencatat dalam laporan nilai baru 2023 bahwa sekitar sektor pembayaran lintas batas dapat mengalami volume 250 triliun dolar dalam 3 tahun ke depan. Mantap jiwa ya. Semoga saja teman-teman ya, semoga saja kita doakan. Ya nggak ada salahnya lah kita nyimpan sekitar 10 SRP, 20 SRP, kalau harganya bisa ke 1.000 dolar kan ya udah lebih dari cukup. Tapi saya nggak mulu-mulu harus ke 1.000 dolar kayaknya. Ke berapa ya? Ke 20 kah? Ke 20 dolar, 10 dolar itu udah mantap jiwa ya. Oke, mungkin ini dulu, tetap disclaimer dan salam cuan.